Manajemen ASN, Tertib, efektif, produktif, Smart ASN, digital, inovatif, kreatif, kelompok satu. tetap yang terbaik. Asik. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menyampaikan terkait identifikasi dan solusi tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Tema yang kami pilih adalah budaya kerja PU mendukung insan PU mengimplementasikan literasi digital Smart ASN. Langsung saja, identifikasi isu di mana terdapat 3 isu yang kami pilih. Yang pertama adalah belum optimalnya penggunaan fasilitas Microsoft Office 365 oleh pegawai Kementerian Pekerjaan Umum. Yang kedua adalah belum optimalnya penggunaan laman KPU-an sebagai wadah informasi di lingkungan Kementerian PU. Dan yang terakhir adalah belum optimalnya digitalisasi proses persuratan di lingkungan Kementerian PU. Deskripsi itunya, isu yang pertama adalah belum optimalnya penggunaan fasilitas Microsoft Office 365 oleh pegawai Kementerian Pekerjaan Umum. Data dan fakta yang ada, penyimpanan data masih dilakukan secara lokal di laptop dan belum terpusat di Microsoft Drive. Komunikasi dan rapat masih menggunakan Zoom dan atau platform lain, padahal dapat dioptimalkan dengan Microsoft Teams. Dampaknya, kolaborasi antar unit masih berlangsung lambat karena belum adanya pemanfaatan optimal platform kerja bersama yang tersedia. Pengelolaan dokumen belum terpusat sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi, kesalahan versi, dan kesulitan pencarian, serta lisensi resmi yang telah dibeli oleh instansi belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga fitur-fitur unggulan tidak memberikan dampak optimal bagi kinerja pegawai. Lalu, itu kedua adalah belum optimalnya penggunaan laman KPU-an sebagai wadah informasi di lingkungan Kementerian PU. Data dan faktanya yaitu sebagian pegawai belum mengetahui fungsi dan fitur laman KPU-an atau produk hukum terbaru ataupun pengumuman terbaru. Dampaknya, informasi penting tidak tersampaikan secara merata dan pemanfaatan laman KPU-an sebagai sumber resmi menjadi kurang maksimal, serta berkurangnya pemanfaatan teknologi digital yang bertentangan dengan Smart ASN. Lalu yang ketiga adalah belum optimalnya digitalisasi proses persuratan di lingkungan Kementerian PU. Data dan faktanya, pembuatan surat masih berbentuk fisik atau print dan tanda tangan basah. Dampaknya, waktu yang dibutuhkan dalam persetujuan persuratan lebih lama, serta surat-surat yang telah selesai digunakan hanya menumpuk sebagai limbah arsip. Bikin di Excel aja kan. Selanjutnya, kaitan isu dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Terkait isu pertama, yaitu belum optimalnya penggunaan fasilitas Microsoft Office 365 oleh pegawai Kementerian Pekerjaan Umum. Yang pertama, terkait efisiensi kinerja, mempermudah pengelolaan dokumen, rapat daring, dan koordinasi kerja, sehingga kinerja ASN lebih cepat dan terukur. Yang kedua, pengembangan kompetensi digital. ASN terdorong meningkatkan literasi digital dan adaptasi teknologi baru sesuai tuntutan kerja modern. Terkait isu kedua, yaitu belum optimalnya penggunaan laman KPU-an sebagai wadah informasi di lingkungan Kementerian PU, kaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN-nya, yang pertama, efisiensi kinerja. Laman KPU-an yang optimal mendukung ASN memperoleh informasi, regulasi, dan pedoman kerja lebih cepat sehingga kinerja meningkat. Yang kedua, data-driven dan knowledge sharing, di mana laman KPU-an memungkinkan berbagi data, dokumentasi, dan pembaruan real-time sehingga mendukung budaya kerja berbasis data. Yang ketiga, isu terkait belum optimalnya digitalisasi proses persuratan di lingkungan Kementerian PU. Terkait efisiensi kinerja, mempermudah pengelolaan dokumen, rapat daring, dan koordinasi kerja, sehingga kinerja ASN lebih cepat dan terukur. Kemudian terkait pengembangan kompetensi digital, yaitu ASN terdorong meningkatkan literasi digital dan adaptasi teknologi baru sesuai tuntutan kerja modern. Untuk selanjutnya, yaitu metode pemilihan isu utama dengan metode USG, atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Di sini, urgensinya menggunakan skala 1-5 dengan indikator tidak genting sampai dengan sangat genting, di mana isu ini apakah perlu diselesaikan sampai dengan harus segera diselesaikan. Lalu untuk poin seriousness juga memakai skala 1-5, di mana indikatornya menampilkan apakah isu tersebut cukup serius sampai dengan sangat serius. Dan untuk selanjutnya di penilaian growth, sama masih dengan skala 1-5 dengan indikator apakah berpotensi sampai dengan tidak berpotensi untuk menghambat transformasi digital. Berdasarkan metode yang telah kami lakukan, yaitu metode USG, untuk isu yang pertama, belum optimalnya penggunaan fasilitas Microsoft Office 365 oleh pegawai Kementerian Pekerjaan Umum, mendapatkan nilai total skor 13 dan prioritas pertama. Untuk isu yang kedua, belum optimalnya penggunaan laman KPU-an sebagai wadah informasi di lingkungan Kementerian PU, mendapatkan total skor 9 dan mendapatkan prioritas ketiga. Untuk isu yang ketiga, belum optimalnya digitalisasi proses persuratan di lingkungan Kementerian PU, menempati posisi kedua dengan total skor 11. Dan untuk pemilihan isu utama, kami menggunakan metode USG. Yang pertama adalah urgensinya 4, yaitu genting. Kebutuhan percepatan kerja dan kolaborasi lintas unit sudah tinggi. Sementara platform Office 365 yang sudah ada belum dimanfaatkan, sehingga proses kerja menjadi lambat.
Yang kedua, seriousness-nya di angka 4 juga, yaitu serius karena menghambat efisiensi kinerja ASN, rawan duplikasi dokumen, dan juga lisensi resmi menjadi kurang bermanfaat. Untuk growth-nya di skala 5 ya potensi tumbuh. Jika tidak ditangani, gap literasi digital ASN akan makin melebar dan transformasi digital menjadi lambat. Untuk selanjutnya dilakukan analisis isu dengan metode tapisan fishbone. Dengan isu utamanya adalah belum optimalnya penggunaan fasilitas Microsoft Office 365 oleh pegawai Kementerian Pekerjaan Umum, di mana terbagi menjadi 4, yakni ada people, culture, technology, dan method. Untuk people itu yang pertama ada minim sosialisasi dan pelatihan, kemudian pegawai belum terbiasa dengan fitur Office 365, dan literasi digital ASN masih beragam. Selanjutnya aspek culture, yang pertama adalah belum adanya kebijakan pimpinan untuk mendorong pemanfaatan, selanjutnya minim kebiasaan kolaborasi digital, dan resistensi terhadap perubahan. Untuk aspek method, yang pertama adalah rapat daring belum distandarkan ke Teams, selanjutnya proses penyimpanan data masih manual atau lokal, dan belum ada mekanisme monitoring pemanfaatan. Kemudian untuk aspek teknologi, yang pertama adalah penggunaan Zoom lebih familiar dibanding Teams, dan juga perangkat belum terhubung optimal ke OneDrive atau SharePoint. Oke, selanjutnya adalah apa rekomendasi solusi yang bisa kita berikan. Itu dalam jangka pendek, kita bisa memulai dengan menetapkan Office 365 ini sebagai platform resmi kerja digital melalui surat edaran dari pimpinan. Kemudian dalam jangka menengah, kita harus mempersiapkan SDM kita, yaitu ASN-ASN-nya, agar siap untuk bertransformasi digital dengan menyelenggarakan program pelatihan berjenjang, yang mana itu harus sederhana dan juga mudah dipahami. Kemudian dalam jangka panjangnya, kita harus mengintegrasikan Office 365 terhadap sistem kerja resmi dari Kementerian PU itu sendiri, agar terus bisa digunakan secara berkelanjutan. Baik, sekian pemaparan dari kami terkait identifikasi dan solusi tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih.